Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam pertemuan kita ini kita mendapatkan kesehatan dan kesuksesan ya. Semoga semangat dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah, untuk perkuliahan ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen. Oke. Mengapa konsumen perlu dilindungi? Ada beberapa alasan kenapa konsumen itu perlu dilindungi. Yang pertama, bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban untuk saling melindungi sesama warga negara Indonesia itu sendiri. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, perlindungan konsumen itu sangat diperlu untuk melindungi konsumen dari pemanfaatan penggunaan produk, dampak dari penggunaan produk, baik itu dampak yang negatif maupun efek samping dari penggunaan produk itu sendiri. Kemudian melindungi konsumen untuk melahirkan manusia yang sehat, otomatis dengan mengkonsumsi produk yang dihasilkan itu masyarakat harus sehat jasmani dan rohani, tidak sakit dengan produk yang dihasilkan. Oke, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak serta-merta langsung muncul pada awal perekonomian, tetapi ada beberapa sejarah perkembangannya, di mana yang pertama di era tahun 1980 pengusaha itu menolak untuk diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk membahas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena mereka menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka usaha mereka untuk memproduksi barang itu nantinya akan dibatasi dengan adanya aturan tersebut, sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan dalam memproduksi barang yang mereka kehendaki. Nah, begitu pula jika dengan pemerintah menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nantinya akan mematikan, akan mengkerdilkan para pengusaha untuk berkreasi dalam memproduksi barang. Nah, kemudian pada tahun 1990-an itu pemerintah sudah mulai melirik bahwa ternyata perlindungan konsumen itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya perlindungan konsumen, maka produk yang dihasilkan itu otomatis harus menjadi produk yang terbaik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga pengusaha-pengusaha yang lainnya juga akan ikut untuk memproduksi produk yang lebih baik lagi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen itu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen itu yang mana? Ya, itu setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Kalau untuk diperdagangkan lagi berarti bukan konsumen, tetapi produsen baru lagi, atau bisa jadi dia itu distributor. Oke, ini tidak perlu kita jelaskan lagi. Jasa, otomatis jasa itu yang di objeknya dalam perlindungan konsumen itu adalah produksi barang dan jasa. Oke, alasan perlindungan konsumen. Yang pertama, alasan manfaat, di mana segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat. Kita tidak boleh menghasilkan produk yang tidak manfaat. Kenapa? Karena bukan hanya kita saja yang dirugikan, tetapi masyarakat juga tidak membutuhkan barang itu. Kemudian keadilan dalam memberikan kesempatan. Siapapun itu boleh melakukan usaha, siapapun itu boleh melakukan produksi dengan prinsip keadilan. Begitu juga dengan mengkonsumsi barang, itu semuanya dalam bersifat adil. Asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan. Nah, ini yang paling penting, bahwa dalam produksi barang yang ditujukan kepada konsumen itu harus memperhatikan asas keamanan, keselamatan, dan konsumen. Kemudian asas kepastian hukum merupakan asas yang sangat dibutuhkan oleh para investor untuk melakukan usaha di Indonesia. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka bisa tahu batasan-batasan apa yang bisa mereka lakukan sebagai pengusaha di Indonesia. Kalau tidak ada aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya mereka bisa tidak pasti khawatir akan usaha yang mereka lakukan, takutnya akan masuk dalam kategori sebagai pelanggaran hukum dan sebagainya. Oke, hak konsumen berhak untuk kenyamanan, keselamatan, keamanan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian hak untuk memilih mendapatkan barang sesuai dengan yang ditukarkan, hak untuk informasi yang benar. Dan beberapa hak lagi yang dimiliki oleh konsumen itu ada diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, begitu juga dengan kewajiban konsumen. Jadi konsumen itu tidak hanya berhak untuk mendapatkan barang dan tidak seperti itu. Tapi konsumen juga berhak apa? Berhak harus tahu produk barang yang mau dikonsumsi. Dia harus punya etiket baik dalam melakukan transaksi pembelian, bukan hanya mencari keuntungan. Kemudian dia harus membayar sesuai dengan nilai tukar, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pihak konsumen. Nah, untuk pengusaha sendiri, ada hak-hak yang harus dilakukan oleh pengusaha dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Yang pertama, hak pengusaha menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk rehabilitasi nama baik jika ada konsumen yang mempermasalahkannya kemudian dia dimenangkan dengan itu, hak yang diatur dalam tuntutan perundang-undangan yang lainnya. Nah, kewajibannya apa? Bertikat baik dalam mengambil kegiatan usahanya. Artinya apa? Pihak produsen itu tidak hanya memproduksi barang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga dia harus memperhatikan bahwa produksi barang yang dihasilkan itu untuk mendapatkan kemanfaatan, keselamatan bagi konsumen yang menikmati produk yang mereka hasilkan. Nah, larangan bagi pengusaha. Ini beberapa larangan yang secara umum bisa kita pahami dalam perlindungan konsumen. Lebih cenderung kepada hal-hal negatif yang harus dihindari oleh pengusaha. Misalnya tentang komposisi barang, kemudian jenis-jenis barang yang dicampurkan dalam produksi barangnya, itu harus aman dan harus jelas. Tidak boleh ada yang disembunyikan dalam memproduksi barang sehingga orang yang mengkonsumsi itu bisa paham bahwa apa yang dia konsumsi itu aman bagi dirinya. Nah, jika terjadi masalah ada beberapa lembaga yang menjadi tempat untuk pihak konsumen itu melakukan perlindungan, menuntut hak mereka. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKM), kemudian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Prosedurnya itu mungkin hampir sama dengan seperti dalam proses persidangan pada umumnya, hanya ini lebih cenderung kepada class action. Jadi kalau bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka sebaiknya dilakukan di luar pengadilan dengan sistem pembuktian terbalik. Artinya bukan konsumen yang harus menentukan produk yang dia konsumsi itu aman atau tidak, tetapi pihak produsen yang harus membuktikan bahwa barang yang mereka produksi itu memang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Ini yang lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang beban pembuktian terbalik. Kemudian tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Beberapa tugas yang tadi disebutkan itu terkait dengan beberapa peran unsur yang terkait dengan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu pemerintah, unsur konsumen sendiri, dan unsur pelaku usaha. Nah, kemudian tugas dan wewenang BPSK, gugatan konsumen, ini semuanya sudah ada dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ini mungkin yang sedikit bisa dijelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan untuk perlu sedikit dipahami untuk lebih teman-teman mencari referensi dari luar terkait dengan perlindungan konsumen. Saya berharap teman-teman mengangkat sebuah kasus atau mencari berita-berita terkait dengan pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia, baik itu yang dimuat dalam media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Kemudian filenya itu kita kumpulkan dan dikirimkan dalam Google Classroom. Itu nantinya akan saya jadikan sebagai bahan untuk kehadiran adik-adik semuanya dalam mata kuliah untuk pertemuan kita kali ini. Oke, saya berharap adik-adik tidak hanya mendapatkan materi terhadap perlindungan hukum dari apa yang saya sajikan ini, tetapi adik-adik bisa lebih mengeksplor lagi tentang untuk lebih memahami bagaimana dengan perlindungan hukum itu sendiri dengan berbagai sarana media yang lainnya. Apalagi bagi adik-adik yang memiliki tugasnya tertarik untuk mau mengangkat ini sebagai tugas akhirnya, silahkan lebih dieksplor lagi dan boleh kita komunikasikan untuk lebih lanjut mengenai apa yang akan dibahas terkait dengan perlindungan konsumen ini yang tidak jelas ya, itu di dalam Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.